lukanya di bagian mana aja? Bagian muka sama tangan pada saat menangis. Dan terjadinya pembunuhan ini karena sakit hati. Pemirsa, karena kesal ditagih utang, seorang pria nekat membunuh penagih utang atau bank keliling di Majalengka, Jawa Barat. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, bersatu menginspirasi. Itu lukanya di bagian mana aja? Bagian muka sama tangan pada saat menangis. Dan terjadinya pembunuhan ini karena sakit hati. Sungguh sadis. Penemuan jasad di halaman SD Negeri Simperem 2 Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 28 Januari lalu. Jasad ditemukan dengan kondisi penuh luka sayatan di lengan dan wajah. Kurang dari 36 jam, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Korban diketahui berprofesi sebagai pemberi pinjaman atau bank keliling. Polisi juga berhasil meringkus pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi di Desa Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap polisi di sebuah tenda yang ia dirikan di pesawahan sekitar Desa Cipela. Saat ditangkap, pelaku sempat akan melarikan diri. Petugas terpaksa harus menghadiahi timah pas di bagian kaki pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memiliki utang sebesar 2 juta rupiah kepada korban. Namun utang tersebut yang seharusnya dibayar pada 28 Januari 2024, korban malah menagih sebelum tanggal yang telah disepakati. Pelaku yang kesal pun akhirnya membunuh korban. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto menjelaskan, sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku sempat mengajak untuk bertemu. Motifnya kesal dari tersangka ini ditagih utangnya yang tentunya sudah jatuh tempo pada tanggal 28, namun ditagihnya tanggal 27, sehingga tersangka ini mengajak bertemu korban dan kesal, kemudian ada ketersinggungan di antara ucapan dari korban dan membuat tersangka ini melakukan pembunuhan. Pelaku ini mempunyai banyak utang, ada tanggal-tanggal tersendiri. Nah, pada saat tanggal 28 jatuh tempo itu pelaku tidak sanggup untuk melunasi. Pelaku diketahui karena kami juga ada bantuan dari Polda, kami menggunakan alat yang tentunya bisa melacak dari handphone dan riwayat lini masa. Kebetulan pada saat kami ke TKP, goloknya sudah tidak ada karena dibuang di sungai. Tapi kami akan melakukan penelusuran untuk mencari golok. Itu lukanya di bagian mana aja? Bagian muka sama tangan pada saat menangis. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Mapolres Majalengka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Kesal ditagih utang berujung pembunuhan juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang karyawan toko penjual burung di kota Medan tega membunuh bosnya sendiri. Bahkan, jasad korban nekat dibuang ke aliran sungai Krueng Bayun, Desa Bayun, Kecamatan Rantau, Selomat, Aceh Timur. Kasus pembunuhan berawal dari temuan jasad yang mengapung dan tersangkut jaring nelayan pada Selasa 16 Januari lalu. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus karung goni dalam kondisi tubuh terikat tali. Petugas Polres Langsa yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa untuk diotopsi. Dari hasil identifikasi terungkap pria tersebut diketahui bernama Baharudin Siregar, berusia 45 tahun. Korban merupakan warga Kelurahan Seikambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Satreskrim Polres Langsa selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Medan dan menyelidiki kasus tersebut. Setelah kurang lebih 17 hari penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut dan menangkap 2 orang pelaku. Pelaku diketahui berinisial EP, berusia 41 tahun, warga Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Saat ditangkap, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di kedua kakinya lantaran berusaha kabur dan melawan petugas. Selain EP, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya, yakni berinisial R yang merupakan penadah mobil milik korban. R ditangkap di kawasan Aceh Tamiang. Polrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Marbun mengatakan, motif pelaku lantaran kesal dan sakit hati terhadap korban karena uang sebesar 5 juta rupiah yang dipinjam oleh korban tak kunjung dikembalikan. Terjadinya pembunuhan ini karena sakit hati, ya, karena pada hari Minggu, ya, tanggal 14 Januari sekitar pukul 23.45 mereka ribut, ya, bahwa pelaku ini meminta uangnya, ya. Uangnya ternyata dipinjam oleh korban ini tidak dikembalikan, ya. Dengan sakit hati tersebut, ya, pelaku langsung melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu balok yang ada di sini, ya, melakukan pemukulan sehingga korban itu jatuh dan berdarah dan meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka mendekam di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara dan dihukum dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Maksimal ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Inilah hamparan ladang ganja seluas 2 hektar di Talang Muaro Duo, Desa Batu Jungkul, Kecamatan Muara Pinang, 4 Lawang, Palembang, Sumatera Selatan. Ladang ganja ini ditanam di area perbukitan dengan akses terjal dan curam. Penggerebekan ini dilakukan pada akhir Januari lalu. Untuk mengakses kawasan itu, petugas membutuhkan waktu tempuh berjalan kaki kurang lebih selama 9 jam. Alhasil, ditemukan ladang ganja dengan 2.000 lebih batang ganja dan 70 kg ganja kering siap edar. Dari penggerebekan, polisi juga berhasil menangkap 1 orang tersangka, yaitu Asmono. Tersangka merupakan warga Desa Batu Jungkul, sedangkan 1 rekannya yang diduga merupakan pemilik ladang dan yang menanam ganja tersebut melarikan diri saat penggerebekan. Kapolres 4 Lawang AKBP Dodi Surya Putra mengatakan tersangka sudah meraup untung hingga jutaan rupiah dari ladang ganja tersebut. Alhamdulillah hasil ungkap ladang ganja ini berkat kerjasama dan kolaborasi antara Satres Narkoba Polres 4 Lawang bersama Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Dari hasil ungkap ini kita menemukan ladang ganja berupa hamparan lebih kurang
2 hektar dengan jumlah lebih dari 2.000 batang. Untuk tersangka kita kenakan pasal 111 dan 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari pengakuan tersangka, ia nekat menanam ganja karena faktor ekonomi. Peredaran barang haram juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Modus baru peredaran ganja dengan dicampur dengan coklat menyasar remaja. Peredaran coklat dicampur ganja ini terbongkar pada awal Februari lalu. Dari rekaman video amatir, tampak aparat Sat Narkoba Polresta Bogor Kota meringkus 4 pelaku pembuat coklat mengandung narkoba. Penangkapan dilakukan di sebuah kontrakan di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat penangkapan, polisi juga mendapati pelaku tengah membuat paket coklat yang dicampurkan dengan daun ganja. Nekatnya lagi, para pelaku ternyata menjual bola coklat ganja secara online dengan kisaran harga Rp100.000 dalam 2 bulan terakhir. Dari tersangka ini mencampur coklat ya dengan ganja ya. Jadi pesan kepada para orang tua agar waspada terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya ya, coklat ini ternyata bisa dicampur sama ganja. Sementara di lokasi, selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita daun ganja kering seberat 1,8 kg, bahan baku coklat, dan tembakau sintetis. Keempat tersangka yakni NCR berusia 19 tahun, MIN 19 tahun, DPP berusia 18 tahun, dan FS berusia 21 tahun. Mereka memiliki peran yang berbeda, mulai dari meracik dan menjual coklat dicampur ganja. 1 butir coklat dijual secara online dengan kisaran harga Rp100.000. Para tersangka dijerat pasal 113 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.